Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di perayaan Natal GPI di Simol Grahamas. Kiranya kehadiran saudara sungguh-sungguh membuat suasana menjadi lebih meriah dan saudara merasakan sukacita yang daripada Tuhan. 感謝主耶穌，我能領袖歡迎您來到這個 GPI 的時末，Grahamas 嘅下當在，健康之事嘅下當在，我能相信您來到這個得到平安喜樂，因為主嘅愛充滿我們嘅人，感謝主耶穌。 Atas nama kepemimpinan GPI di Simol dan Grahamas, kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Komunitas yang disukai adalah pertama, komunitas yang berkualitas, punya standar yang lebih. Kalau hidup kita sama aja dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, kira-kira orang tertarik gak ikut Tuhan? Nggak akan. Mereka bilang begini, lu sama aja sama yang lain. Nah, berarti saudaraku, diperlukan standar yang lebih tinggi. Diperlukan kualitas yang lebih tinggi untuk membuat orang lain tertarik. Coba sumur didiamin. Pernah lihat sumur yang tidak pernah dipakai? Banyak rumput, banyak lumut, banyak binatang. Tapi kalau sumurnya diberikan kepada orang, siapa yang mau ambil, semakin ambil, dia semakin murni, semakin jernih. Itulah kasih. Waktu mau mengambil, hatinya berdebar-debar. Tapi pertama kali ambil, kedua kali ambil, waktu kita mau lakukan kesalahan lagi yang kedua kali, itu sudah pelan. Kenapa? Karena yang pertama sudah berhasil. Dan kita lakukan, hati nurani kita udah mulai tidak sekencang yang pertama. Artinya, sudah tidak bisa berfungsi mana yang baik, mana yang jahat.
namanya aja gereja penyebaran Injil. Gereja itu artinya komunitas. Penyebaran Injil itu artinya memberitakan kabar baik. Berarti kalau gereja penyebaran Injil, identitas kita adalah komunitas yang memberitakan kabar baik. Apapun keadaan kita, harus kabar baik yang keluar dari mulut kita, dari perbuatan kita. Mary forever.
bersukacita merayakan hari kelahiran-Mu. Dan hati kami pun penuh dengan ucapan syukur, sebab kami mau mengingat bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Hari demi hari, musim demi musim, kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.主耶稣，我们要带着我们的生命来到你的面前，我们永远都要与你同行，主，感谢你。你的同在陪伴着我，度过每一个季节。面对，与我同行，我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开。Bersama kami Tuhan. Hatiku
syukurmu kepada Tuhan. Yesus, Kau layak dipuji dan disembah. Kau layak terima segala hormat. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang mulia, Allah yang besar. Kami menyembah Engkau, Allah yang mengasihi hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu tidak ada yang tersembunyi. Malam hari ini Kau beracara atas setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Dan malam hari ini kami bawa korban syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Dan kami mau katakan, kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan layaklah segala kemuliaan kami nyatakan hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan terus sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan setiap doa-Mu kepada Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang kami percaya. Dan hanya firman-Mu yang kami pegang teguh dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Aku tetap percaya, mari nyatakan
Kami percaya kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Dan malam hari ini kami rindu untuk merenungkan makna dari kelahiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan siapkan hatimu. Kami menenangkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat, kita sama-sama akan menyalakan lampu di handphone kita. Bersama-sama kita akan nyanyikan lagu ini, Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus Sunyi Senyap. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang tahun 2024 kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis kami. Semua Tuhan telah campur tangan, Tuhan telah menolong kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Walaupun masih ada persoalan masalah yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu, Gereja Penyebaran Injil di Simol Grahamas,
yang sampai hari ini tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan di atas segalanya. Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan bekerja lewat hidup kami. Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih lagi dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang bersyukur, semua kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Dan sebelum acara lebih lanjut, kita akan menyaksikan video progres pembangunan gedung kita yang di Batam Center. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di tempat ini untuk bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita hanyalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan. Sungguh mahal batu pertama, dicari orang dahulu kala. Semoga di hati tumbuh cinta terhadap Yesus yang mulia. Amin dan shalom. Ini lokasi emas sekarang. Lokasi emas ini yang layak untuk rumah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Bangunan yang ada juga seraku selesai untuk hormat. Kemuliaan bagi Dia, Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Hormat bagimu Tuhan. Terima kasih. Dan kita mulai, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan bersama-sama, Tuhan pasti menyediakan. Tadi waktu Pak Abidin bilang lokasi emas untuk Tuhan. Memang pada waktu Yesus lahir, orang Majus membawa apa? Emas, ya. Dan kalau tanah emas diberikan untuk Tuhan, itu cocok sekali dengan firman Tuhan.
Karena itu malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percaya bahwa kita semua datang ke tempat ini tujuannya adalah untuk mendengar firman Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Karena itu siapkan hati saudara, pikiran saudara, supaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami malam hari ini di perayaan Natal yang luar biasa. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Biarlah firman Tuhan memperlengkapi kami, menunjukkan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk tahun 2025 dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat datang buat kita semua dan semua juga yang sudah hadir, tamu-tamu para undangan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Biarlah kita sama-sama merasakan sukacita yang daripada Tuhan di acara Natal ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bergerak maju. Kita harus terus bergerak maju di dalam Tuhan, ya. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya. Natal, karena ini perayaan Natal, maka kita akan membahas kisah tentang lahirnya Tuhan Yesus dan seorang wanita yang mendapatkan karunia menjadi ibu daripada Yesus, yaitu namanya Maria. Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ayat 28, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Selanjutnya, Lukas 1 ayat 30. Kita baca bersama-sama ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita teruskan pembacaannya sampai selesai. Sekarang kita baca Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita lanjutkan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, dari pembacaan ini kita bisa belajar sesuatu tentang kehidupan Maria. Banyak Natal selalu menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus lahir di kandang domba, tentang orang Majus, tentang gembala-gembala. Tapi mari kita akan mendalami kisah tentang Maria. Siapa Maria itu? Ada 5 hal penting dari kehidupan Maria. Yang pertama, Maria adalah pribadi yang sederhana dan hidup benar sehingga ia mendapatkan
karunia dan perkenanan Tuhan. Sebelumnya tidak ada yang kenal siapa itu Maria. Alkitab hanya mencatat dia seorang perawan dan seorang yang bertunangan, belum menikah, hanya bertunangan, ya. Mungkin sudah dilamar, sudah bertunangan tapi belum menikah. Dan saudara-saudaraku, dia dipilih oleh Tuhan. Dia mendapat kasih karunia oleh Tuhan. Sehingga apa? Malaikat Gabriel disuruh oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Maria. Dan menyampaikan salam kepada Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria tidak mengerti apa arti salam itu. Saudara perhatikan baik-baik. Pelajaran pertama yang kita harus mengerti adalah bahwa seseorang yang sederhana, seseorang yang tidak dianggap, mungkin tidak dikenal, tapi kalau dia hidup benar, kalau dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau dia berkenan kepada Tuhan, maka ada anugerah, ada privilege, ada keistimewaan daripada Tuhan untuk berjumpa dengan pribadi itu. Karena itu saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan, sesederhana apapun hidup kita, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan keistimewaan. Tuhan mengutus malaikat untuk berjumpa dengan Maria. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pada waktu malaikat berkata, kamu mendapat karunia dari Tuhan. Ternyata setelah itu malaikat lagi menyampaikan kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ini masalah buat Maria. Kenapa saya sebut masalah? Karena dia belum menikah. Dia baru bertunangan. Pada zaman itu kalau seorang gadis belum menikah, tiba-tiba hamil, maka itu menjadi sebuah malapetaka. Maka itu menjadi sebuah problem. Bahkan adat istiadat pada waktu itu, Maria bisa dihukum. Dia bisa dirajam batu karena melakukan hal yang tidak boleh dia lakukan. Jadi saudaraku, orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, hidupnya ternyata harus menghadapi tantangan. Maria berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Malaikat berkata, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ada sebuah tantangan, ada sebuah kesulitan. Mungkin dia akan malu, mungkin dia akan dikucilkan banyak orang, mungkin dia akan digosipkan, mungkin dia akan dianggap wanita murahan karena belum menikah tapi sudah hamil. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pada zaman itu sesuatu yang sangat menjadi masalah untuk seorang gadis. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Suara Tuhan lewat malaikat datang kepada Maria. Di dalam ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudaraku ingat, ketika Maria menghadapi masalah kesulitan, tapi Maria memutuskan untuk ambil resiko, untuk menghadapi setiap tantangan itu. Karena apa? Karena dia percaya akan kuasa Allah dan Roh Kudus. Poin yang ketiga, Maria setelah mendengar malaikat berkata bahwa Roh Kudus turun atas kamu, dia percaya bahwa bersama Roh Kudus dia dapat menghadapi setiap kesulitan. Amin. Kalau saudara menghadapi masalah, mungkin kekhawatiran, tahun 2025 akan terjadi banyak kesulitan. Saudaraku, ingat, saudara tidak sendirian. Saudara bersama dengan Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidupmu, katakan amin. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan Tuhan, teguhkan hati kita. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudaraku, jadi dengarkan baik-baik. Ini hal-hal yang penting yang kita bisa belajar dari kehidupan Maria.
Maria mendapat karunia dan perkenanan Tuhan. Dan Maria, walaupun ada kesulitan, ada tantangan, ada resiko, tapi dia bersedia menghadapi resiko itu. Dan yang ketiga, Maria percaya akan kuasa Allah dan Roh Kudus. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Orang berkata tahun 2023 tahun yang gelap. Orang berkata tahun 2024 tahun yang sulit, ekonomi lebih sulit. Tapi ternyata sampai akhir tahun 2024 kita semua dapat melewatinya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Beritahu sebelah, sama Tuhan kita dapat melewati semua. Dan poin yang keempat, ada hal yang menarik, saudara perhatikan. Maria memiliki sikap hati hamba. Hati yang taat. Karena ketika dia berkata di dalam ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Hamba Tuhan. Tuhan bos kita. Tuhan pemimpin kita. Tuhan penguasa hidup kita. Kita ini hanyalah hamba. Di hadapan Tuhan, kita ini hanya orang-orang kepercayaan. Hanya orang-orang yang mengerjakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan. Amin. Jadi jangan pernah merasa kita memiliki segalanya. Jangan. Segalanya itu milik Tuhan. Kita hanyalah orang-orang yang diberi kepercayaan. Ada amin. Karena itu bergantunglah seterusnya kepada Tuhan. Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena pemilik hidup kita, bos kita adalah Tuhan. Dia yang menentukan segalanya dalam hidup kita. Jadi poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Maria memiliki sikap hati seorang hamba. Amin. Seorang hamba berarti tidak boleh sombong. Semua ini punya Tuhan. Hidup kita ini punya Tuhan. Bayangkan kalau kita bangun tidur pagi hari, ternyata nafas kita sudah tidak ada. Kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi bersyukurlah kalau kita bangun pagi tidur, nafas kita masih ada. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkau pemilik kehidupan, masih memberikan kami hidup satu hari lagi. Ada amin. Nah saudaraku, yang terakhir, yang kelima. Maria mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi menggenapi rencana Tuhan. Ayatnya berkata begini, jadilah padaku menurut perkataan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Bukan perkataan kita, bukan keinginan kita, tapi terjadilah dalam hidup kita menurut apa yang Tuhan katakan. Itu luar biasa saudaraku. Bisa enggak Maria berkata, aku tidak mau hamil, aku tidak mau melahirkan juru selamat. Daripada aku malu, lebih baik jangan aku, orang lain saja. Bisa saja Maria berkata seperti itu, menolak anugerah Tuhan. Tapi Maria tidak seperti itu. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Meskipun tidak masuk akal, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah, tapi kalau itu yang Tuhan mau, kalau itu yang Tuhan percayakan, jadilah padaku sesuai dengan perkataan Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang saya mau kita lihat aplikasinya malam ini kepada jemaat, kepada seluruh yang hadir. Ya, apa pesan Tuhan yang sangat penting untuk jemaat, untuk seluruh jemaat, bagaimana kita harus bergerak maju sesuai tema kita untuk tahun yang akan datang. Bergerak maju, katakan bergerak maju. Jangan diam di tempat, apalagi mundur. Tidak ada kamus untuk mundur. Diam di tempat pun tidak boleh. Kita harus bergerak maju. Coba saya perhatikan, saya mendapatkan inspirasi dari kisah Maria ini. Yang pertama saudaraku, seperti halnya Maria mendapat karunia dan perkenanan Tuhan.
Jemaat mendapat karunia dan perkenanan Tuhan melalui apa? Persembahan tanah seluas 8.000 meter di lokasi Mas Batam Center. Dan bukan cuma itu, IMB yang sudah ditunggu-tunggu 18 tahun, tiba-tiba bulan Maret kemarin ternyata keluar. Bukankah itu karunia Tuhan? Bukankah itu anugerah Tuhan? Dan yang luar biasanya, Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelola itu. Bukan memiliki, bukan. Mengelola, bukan memiliki. Saya tidak memilikinya, itu punya Tuhan. Ketika Pak Abidin menyerahkan tanah itu, beliau juga sadar itu punya Tuhan. Untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Makanya harus di lokasi emas, bukan lokasi sembarangan. Dan yang kedua, begitu dapat karunia, tanah yang luasnya luar biasa, izin bangunan yang sudah keluar, ada apa selanjutnya? Ada tantangan. Tantangannya apa? Tanah kosong tidak mungkin dipakai tempat ibadah. Harus dibangun gedung. Dan gedungnya ternyata setelah dihitung-hitung sama Pak Hermanto, mungkin bisa lebih dari 20 M. Dan dari bulan Mei sampai sekarang akhir tahun, dana yang terkumpul separuhnya pun belum ada. Itu tantangan, itu sesuatu yang tidak boleh menakutkan kita. Karena di balik tantangan ada kuasa Tuhan. Nggak ada yang bilang amin? Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak biarkan kita. Dengar baik-baik jemaat. Kalau Tuhan berikan tanahnya, kalau Tuhan berikan izinnya, Tuhan juga pasti berikan gedungnya, katakan amin. Dan kita harus sepakat, gedung itu adalah alat Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertobat. Kenapa kita bertahun-tahun harus selalu sewa Pacific Hotel ini? Karena gedung kita di DC Mall yang kita sewa, dan gedung kita yang di Gerahamas yang dipinjamkan tidak cukup menampung jumlah kita. Tapi saya percaya oleh kemurahan Tuhan, suatu saat kita akan punya tempat sendiri. Katakan amin. Haleluya. Dan bersyukur juga untuk Bapak Ibu yang sudah meminjamkan gedungnya. Tuhan memberkati senantiasa. Dan saudaraku, jadi jangan takut ada resiko. Ya, saya tahu ada resiko. Kita semua tahu ada resiko. Dana pembangunan cukup besar dan tidak bisa pinjam ke bank. Saya tidak bisa bawa kartu pendeta saya, kemudian pergi ke bank, pinjam uang. Untuk apa? Untuk bangun gedung. Jaminannya apa? Kartu pendeta. Tidak laku di bank. Bank manapun gak akan terima. Tapi saya percaya, saya punya bank surga. Yang unlimited, yang tidak terbatas. Surga sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Apa yang Tuhan tidak bisa berikan. Kalau nyawanya saja diberikan di kayu salib, terlalu kecil jumlah uang yang kita perlukan untuk pembangunan. Ada amin. Saya mau kita sepakat, saudara-saudaraku. Harus percaya. Jangan ada yang ragu. Jangan ada yang bimbang. Jangan ada yang kecil hati. Jangan ada yang putus asa. Sebab saya percaya, kalau iman saya berkata, paling lambat 2 tahun, paling lambat 2 tahun, gedung itu sudah berdiri, kita bisa ibadah di sana. Poin yang ketiga, jemaat percaya akan kuasa Allah dan penyertaan Roh Kudus, bahwa semua kesulitan dalam proses pembangunan pasti dapat diatasi. Amin. Ada satu lagu yang saya suka nyanyikan. Coba Didi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yang tahu lagunya nyanyikan.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berapa banyak saudara percaya Tuhan turut bekerja di tengah-tengah kita? Amin. Saya lanjut. Ikut. Sedikit lagi. Seperti halnya Maria memiliki hati hamba, jemaat juga punya hati hamba. Setiap tugas, setiap tanggung jawab yang Tuhan akan dikerjakan, walaupun tidak mudah, terus dikerjakan sampai akhir. Katakan setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Dan poin yang terakhir, yang kelima, seperti Maria, rela mengorbankan kepentingan diri demi menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya seluruh jemaat kita yang hadir malam ini, kita rela mengorbankan diri kita untuk kepentingan Tuhan. Ada amin? Bukan untuk kepentingan kami para pendeta, bukan. Oleh anugerah Tuhan, hidup kami cukup. Tapi ini bicara pekerjaan Tuhan. Ini bicara tentang jiwa-jiwa. Ini bicara tentang tuaian besar. Tuhan akan berkati kita. Karena itu saudara-saudaraku, jangan pernah khawatir. Apa yang saudara miliki, yang Tuhan sudah percayakan, persembahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Dan saya umumkan, seluruh persembahan yang kita kumpulkan malam ini, kita akan gunakan untuk pembangunan gedung gereja kita. Jadi beri yang terbaik. Seperti orang Majus yang datang membawa hadiah waktu Yesus lahir. Malam ini kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami seperti Maria yang mendapat kasih karunia dan perkenanan Tuhan, bersedia menghadapi resiko walaupun sulit. Maria percaya akan kuasa Roh Kudus yang menyertai. Demikian juga kami. Dan kami mau memiliki hati hamba, hati yang taat untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan. Dan kami juga rela Tuhan mengorbankan kepentingan diri kami sendiri, agar rencana dan kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tanahlah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari semua saya undang jemaat bangkit berdiri, angkat pujian ini, katakan Bapa ya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin, amin. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Dan sekarang saya mau mendoakan Bapak Ibu Saudara, supaya setiap hidup Bapak Ibu dan Saudara di tahun 2025 akan terus bergerak maju, tidak mundur, bahkan tidak stuck di tempat, tapi bergerak maju mengikuti tuntunan Tuhan. Seperti Maria yang mendapatkan karunia Tuhan, dia berhasil mengatasi setiap tantangan
Karena Roh Kudus menyertainya. Dan dia memiliki hati hamba, taat apapun yang Tuhan percayakan. Dan berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan tidak pernah merancang yang buruk atas hidup kita. Rancangan Tuhan selalu baik atas hidup kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap jemaat, setiap yang hadir di ibadah ini. Bahkan kalau ada di antara mereka mungkin belum menerima Yesus, Tuhan jamah hatinya, biar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya diselamatkan. Dan kepada setiap kami yang lainnya Tuhan, hari ini kami telah dengar firman-Mu. Biar kami seperti Maria yang mendapatkan karunia dan perkenanan Tuhan. Ketika tantangan datang, kesulitan datang, Maria tetap percaya Roh Kudus menyertainya. Dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan Tuhan kami percaya, Maria bergerak maju. Dari seorang wanita, seorang perawan biasa, menjadi orang yang dipakai Tuhan. Melahirkan Juru Selamat, melahirkan Yesus Kristus. Demikian hidup kami Tuhan. Tahun depan hidup kami akan menjadi luar biasa. Karena kami terus bergerak maju. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Untuk rumah Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kerajaan Allah. Tuhan, kami percaya semua yang ada pada kami. Hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, semua aset kami adalah milik Tuhan. Kami hanyalah orang-orang kepercayaan yang Tuhan telah percayakan. Karena itu Tuhan, biarlah ini kami gunakan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir bagi kami semua. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dan sementara persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Hi, Pastor Jonathan and Pastor Hamanto, Ibu and leaders of the church and members. Well, we have come to the season, Christmas season, that we can share the gospel, the good news to others. But at the same time, I want to bless the church. And I know God have a great vision for all of you. That this Christmas, as we do evangelistic event, it will compel us to move forward to the vision that God has given to the church. And I believe that there is this beautiful place and building that God has prepared to give to you all, so that you can be a light in the community. So once again, I want to wish all of you a blessed, highly favored Christmas. And as you do whatever you do, that the Lord will receive all the glory. And you will receive all the blessing. God bless all of you. Thank you so much. Shalom, kami pimpinan Sinode Gereja Penyebaran Injil menyampaikan selamat hari Natal kepada jemaat GPI Desimol Grahamas Batam. Di Natal tahun 2024 ini, pimpinan jemaat telah menetapkan tema Natal yaitu Moving Forward, bergerak maju, yang diambil dari Yosua pasal 10 ayat 7-8. Hal ini sesuai dengan tujuan kelahiran Yesus yang membawa transformasi dalam berbagai dimensi kehidupan. Kehendak Tuhanlah kita semakin maju, semakin meningkat, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah atau kuliah, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan serta dalam semua peri kehidupan. Komitmen untuk maju yang kita ambil melalui momen Natal ini akan membuat kita dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, lebih berdampak, lebih menjadi berkat bagi kota Batam, Kepulauan Riau, hingga ke berbagai daerah lainnya. Akhirnya kami ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menjelang Tahun Baru
1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.
有可能，有你下也能看见，生命能改变，我凭信心而活，凡事都有可能。哈利路亚！我们的宣告，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣，我相信，我相信，我相信，我相信耶稣。I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, say. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. We believe in you now. Lagu ini akan menjadi doa kita bersama. Bahwa tahun depan kita akan semakin teguh. Sebab kita berdiri di atas batu karang. Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berjalan mengikut-Mu Tuhan, langkahku seturut firman-Mu, tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Semua bersorak bagi Allah kita. Engkaulah jalan kebenaran Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, di dalam-Mu, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Oh Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Semua bertepuk tangan bagi Allah kita yang perkasa. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kau tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya Tuhan. GPI di Simol Grahamas
示范。我们一起来，我们绝不会停息，一生奔跑到地极，告诉谁要他生命，宣扬奇妙主生命，生命，生命之力燃烧每一个声音。我献上我所有的赞美，献上赞美，你会看见神迹。主赐下你的力，火焰燃烧我心，我高唱哦哎哦哦哦哎哦哦哦哎哦哦哦，主释放你的力，火焰燃烧我心，我高唱哦哎哦哦哦哎哦哦，我会看见神迹。Langkah kami tidak akan berhenti Tuhan. Berhenti berlari sampai hati, sudah tinggi namanya, sudah ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Mari melompat Tuhan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh, keajaiban terjadi. Kami percaya malam hari ini keajaiban terjadi di tempat ini. Mari sebarkan api-Mu. Bahkan setiap hati kami Tuhan, agar kami semakin antusias akan Engkau. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, nyanyikan, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh, keajaiban terjadi. Kami terima kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Semua berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Dia. Mari kita sekali lagi bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. Ini adalah di penghujung akhir acara kita. Ya, saya percaya semua diberkati. Coba lihat kiri kanan, katakan Merry Christmas and Happy New Year. 感謝主耶穌，你能嚟到此講了哈，那個節目係到了尾聲了。感謝你能有邊嚟到此講，今日那bagi kita, na bagi orang yang juga kita akan bersama berdoa bersama. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap jemaat yang hadir dan Tuhan akan senantiasa
kita damai sejahtera di dalam Natal ini. Amin. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bisa Tuhan mengenal Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang disampaikan Kak Nathan tadi semua akan terjadi. Bahwa di gereja kami Tuhan saat ini Tuhan, di dalam proses pembangunan Engkau sediakan Tuhan semua yang kami butuhkan. Semua dana Tuhan yang Tuhan kami perlukan. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha luar biasa. Engkau yang menyediakan semua Tuhan, segala keperluan daripada pembangunan tersebut. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Hari ini kami melihat kuasa-Mu bekerja. Kami percaya setiap hadirin yang datang akan diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya di tahun 2024 ini kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan sudah menyertai kami di dalam perjalanan 2024. Saat ini Tuhan, kami mau masuk tahun 2025. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang tiada jalan Engkau buka jalan. Yang saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Mujizat terjadi. Kami akan melihat kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah Tuhan jemaat GPI Tuhan. Kami yakin tidak ada yang mustahil hari ini Tuhan. Kami percaya tahun depan adalah tahun kemenangan. Kami akan maju bersama-sama. Kami akan maju dengan sehati Tuhan, sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami akhiri Tuhan Natal di tempat ini atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau sertai kami dalam perjalanan pulang. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau menyertai hidup kami selalu senantiasa dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Allah sekarang sampai selama-lamanya. Semua pengharapan, semua doa-doa kita Engkau akan terima. Tuhan akan menjawabnya. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Haleluya. Merry Christmas and Happy Holidays. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
you